Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdihil kitab walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubasyshirul mu'minin alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, marilah kita renungkan tentang ayat-ayat Allah bahwa segala sesuatu yang disampaikan oleh Allah adalah memiliki tujuan. Tidak ada sesuatu yang sia-sia yang Allah berikan kepada kita. Termasuk bulan Ramadan dengan esensi kita yang pertama tadi ingin tujuannya menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua, syahrul Ramadan ini diingatkan oleh Allah, syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladzi unzila fihil Qur'an, adalah di mana pada bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an, hudalinas wa bayyinati minal huda wal furqan. Dan juga penjelasan mengenai petunjuk itu dan juga wal furqan, pembeda yang bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu Quran begitu bermakna mukjizat yang paling mulia, mukjizat yang paling besar di akhir zaman yang disampaikan kepada baginda Rasulullah tidak lain adalah Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah kitab yang terpelihara dari Allah yang datangnya untuk senantiasa menjadi renungan bagi kita. Allah menjamin kebenaran dan kesucian Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang memeliharanya. Oleh karena itu kita percaya bahwa Al-Quran ini adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Tanpa Al-Quran kita tidak memiliki sesuatu tujuan, tidak memiliki sesuatu upaya dan cara untuk meningkatkan iman dan takwa dan mendekatkan diri kita kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi syahrul Ramadan adalah di bulan Ramadan alladzi unzila fihil Quran, yang telah diturunkan oleh Allah Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Nah, jadi Quran ini adalah merupakan petunjuk. Bagaimana dalam Al-Baqarah disebutkan zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu adalah satu kitab yang tidak ada keraguan padanya. Hudal lil muttaqin adalah merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi oleh karena itu wabayyinati minal huda wal furqan, dan juga penjelasan mengenai petunjuk dan juga wal furqan. Jadi bagaimana kita berpuasa melakukan sesuatu yang bermanfaat supaya kita senantiasa mendapatkan bimbingan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, supaya hidup kita ini terarah, tidak lari ke sana kemari, artinya fokus. Sebab Allah mengingatkan kepada Rasulullah di dalam surah 43 ayat ke-43 disebutkan bahwa fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim fa innahu ladzikrul laka wa liqaumika fasawfa tus'alun. Jadi Allah mengingatkan bahwa kamu berpegang teguh kepada wahyu yang Allah berikan kepadamu, kamu berada di atas jalan yang lurus. Fa innahu ladzikrul laka, Quran itu adalah peringatan bagimu, dan wa liqaumika, bagi kaummu, fasawfa tus'alun. Kemudian nanti kita akan dimintakan pertanggungjawaban bagaimana kita merealisasikan nilai-nilai Quran dalam kehidupan kita. Nah, jadi oleh karena itu Al-Quran betul-betul wahyu yang disampaikan kepada Rasulullah yang menginformasikan tentang kehidupan manusia. Dari mulai awal, dari mulai Adam di surga, daripada malaikat yang bercengkerama ketika Allah mengingatkan supaya bersujud kepada Adam. Kemudian sampai diturunkan oleh Allah, Adam dan begitu jin dan para pengikutnya ke bumi untuk senantiasa merealisasikan, melakukan ibadah pengabdiannya kepada Allah. Nah, jadi oleh karena itu apa disebutkan dari kitab ini adalah betul-betul Al-Quran ini syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, yang senantiasa harus kita gali, yang harus kita buka, yang harus kita telusuri. Sebab di situ banyak istilah, banyak risalah-risalah yang akan menjadi panutan, menjadi tuntunan bagi hidup kita. Jadi Allah mengingatkan bahwa di dalam surah Thaha, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang-orang yang berpaling dari peringatan Allah yaitu Al-Qur'an, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka, maka baginya adalah kehidupan yang sempit, resah dan gelisah. Kemudian mereka akan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kemudian dia akan dihimpunkan pada hari kiamat dalam keadaan buta.
Mereka mengatakan, qala ya Rabbi lima hasartani a'ma wa kuntu basiro. Ya Tuhanku, kenapa saya dihimpun dalam keadaan buta, padahal saya adalah tadinya orang yang melihat. Qala kadzalika atatka ayatina fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Demikianlah kamu pada waktu dulu diingatkan tentang adanya firman-firman Allah, kitab-kitab Allah yang untuk senantiasa diperbaiki atau dipelajari, memperbaiki kehidupan kita. Tapi kamu berpaling dari peringatan Allah. Oleh karena itu pada hari kiamat kita dalam keadaan buta, kita tidak peduli dengan ketentuan Allah, maka Allah juga akan tidak peduli kepada kita ketika kita kembali kepada Allah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat. Oleh karena itu jangan sampai kita ragu kepada Al-Quran, karena Quran ini adalah merupakan jaminan Allah yang merupakan petunjuk yang disampaikan kepada Rasul, bahwa Allah mengingatkan bahwa Quran ini disebutkan di dalam surah Al-An'am ayat ke-19 wa uhiya ilayya hadzal Quran. Jadi artinya diwahyukan kepadamu ini Al-Quran. Kul ayyusai'in akbaru syahadah. Katakan, siapa yang paling besar persaksiannya? Kulillah, katakan bahwa paling besar itu adalah Allah. Jadi Allah itu adalah mengetahui, mengawasi kita semua. Kul ayyusai'in akbaru syahadah. Kulillah. Allah mengingatkan kepada kita, wa uhiya ilayya hadzal Quran. Aku wahyukan kepada engkau Muhammad Al-Quran. Liunzirakum bihi wa man balag. Tujuannya adalah untuk memberikan peringatan kepada orang-orang di sekitar kamu dan juga kepada orang yang sudah sampai kepadanya Al-Quran. Di Al-Quran itu merupakan risalah, tuntunan, panutan dalam kehidupan kita, sehingga kita akan senantiasa terpelihara dari jalan yang lurus, bahwa Al-Quran itu adalah jalan yang lurus yang selalu kita minta, bahwa ihdinas siratal mustaqim. Ketika kita sholat memohon kepada Allah, ya Allah berikanlah kepadaku, tunjukilah kepadaku jalan yang lurus. Maka Allah menjawab di dalam Al-Quran, wa ana hadza sirati mustaqim. Quran ini adalah jalanku yang lurus, fattabi'uhu, maka ikutilah dia. Wala tattabi'us subul, jangan kamu turuti jalan-jalan yang lain. Di dunia ini banyak jalan. Islam ini terbagi menjadi 72 sekte, 72 kelompok. Oleh karena itu mana yang paling benar, yaitu orang yang berpegang teguh kepada wahyu Allah dan kepada sunnah Rasul yang artinya yang terpelihara di dalam kebenarannya. Jadi artinya wa anna hadza sirati mustaqim, ikutilah fattabi'uhu wala tattabi'us subul. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain. Jalan yang lain itu adalah fatafarraqu bikum an sabilih, akan memecah belah kamu dari jalan Allah yang benar. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum yahtadun. Sudah Allah mewasiatkan kepada kita supaya kita mendapatkan petunjuk. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Oleh karena itu marilah kita renungkan bahwa Al-Quran ini adalah sesuatu yang sangat bermakna. Ketika orang berpendirian bahwa Quran itu sudah tidak murni lagi, Quran ini adalah sangat murni. Quran ini adalah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang bisa mengalahkan, sebab Quran ini adalah peringatan dari Allah yang terpelihara. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Dan juga kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran, karena Quran ini merupakan suatu pedoman hidup kita yang akan membawa kepada kebahagiaan kita di dunia dan akhirat. Nah, jadi oleh karena itu marilah kita sama-sama mempelajari, mengkaji, kemudian mentadaburi Al-Quran, kemudian kita mengamalkan Al-Quran. Sebab Allah mengingatkan, afala yatadabbaruna Al-Quran, di dalam surah An-Nisa, apakah kamu tidak memperhatikan Al-Quran? Walau kana min indi ghairillah, seandainya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, lawajaduhu fihi ikhtilafan katsira, niscaya akan didapati padanya perselisihan, benturan-benturan yang banyak. Nah, jadi apakah kita tidak mentadaburi Quran? Karena Quran itu begitu banyak ayatnya, 6.600 sekian ayat, tapi tidak pernah satu ayat dengan ayat yang lain itu adalah berbenturan. Di dalam surah 47, surah Muhammad juga diingatkan, afala yatadabbaruna Al-Quran, apakah kamu tidak memperhatikan Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, atau hati kamu sudah tertutup untuk bisa menerima kebenaran Quran. Nah, jadi la ya'tihil batil min baini aydihim wa min khalfihim, tidak akan datang kebatilan kepada Quran baik dari depan ataupun dari belakang. Nah, jadi oleh karena itu kita harus yakin dan percaya bahwa Quran ini akan menjamin kehidupan kita, merupakan petunjuk hidup kita, sehingga apapun yang kita hadapi dalam masalah ini, wa bayyinati minal huda wal furqan, akan ada penjelasan, akan ada realisasi, akan ada solusi yang Allah berikan di dalam Al-Quran. Tinggal kita harus bersabar untuk menghadapi, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi, karena segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini sudah Allah simpulkan di dalam Al-Quran,
sampai peperangan, sampai virus, sampai apapun yang kita alami pada hari ini. Innallaha la yastahi ayadriba masalam ma ba'udatan fama fauqaha. Jadi Allah tidak segan-segan memberikan perumpamaan seperti nyamuk, seekor nyamuk, atau lebih rendah dari nyamuk. Seperti virus, kita tidak bisa melihat virus, tapi Allah tidak segan-segan, tidak malu-malu untuk menciptakan virus-virus itu yang bisa mengalahkan orang-orang yang gagah perkasa, yang adikuasa, yang punya kesombongan, punya kepintaran, orang-orang yang punya senjata yang canggih. Tapi dengan virus, maka tidak ada yang bisa mampu untuk mengatasinya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, oleh karena itu banyak lagi mungkin permasalahan-permasalahan dalam hidup kita. Pokoknya berbagai macam problematika kehidupan manusia, maka Allah akan menjawab. Allah akan memberikan jawaban di dalam Al-Quran. Jadi Allah itu adalah tibyanan likulli syai' di dalam Quran dengan wahyunya yang disampaikan kepada Rasul. Semua permasalahan hidup kita akan Allah beberkan, akan Allah beritahukan, dan akan Allah berikan jalan keluar supaya kita tetap istiqomah di dalam Al-Quran. Yang penting adalah bersabarlah untuk menggali, mempelajari Al-Quran, bahwa fasbir li hukmi rabbika, bersabarlah tentang hukum-hukum Allah, karena insya Allah kita akan diberikan solusi, jalan keluar untuk mengatasi berbagai macam problematika kehidupan kita. Oleh karena itu marilah kita sama-sama untuk kembali kepada Al-Quran, kembali kepada ajaran Allah, karena Al-Quran betul-betul memberikan sesuatu hal yang bermakna dalam hidup kita, sehingga tidak ada sesuatu yang mandak di dalam kehidupan kita tanpa adanya perjalanan atau pertolongan atau memberikan jalan keluar yang ada dalam Al-Quran. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Oleh karena itu dari episode ini bisa kita ambil bahwa Allah menurunkan Quran betul-betul adalah untuk membahagiakan manusia, bukan untuk menyusahkan manusia, tapi semata-mata supaya manusia menjadi orang-orang yang terpimpin di dalam ajaran-ajaran Allah. Makanya Allah mengingatkan bahwa marilah kita kembali kepada Allah supaya kita jangan terlupa bahwa hidup ini adalah perjalanan, dunia ini bukan tujuan, dunia ini adalah hanya persinggahan, tujuan akhir kita adalah kembali kepada Allah. Ad-dunya majra'atul akhirah, dunia ini adalah merupakan ladang di mana kita akan memetik hasil ketika kita kembali kepada Allah. Semoga kita akan diberikan taufik dan hidayah inayah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan ini untuk senantiasa merenungkan, mempelajari, mengkaji dan merealisasikan nilai-nilai luhur Al-Qur'an di dalam kehidupan kita sendiri sehari-hari. Mudah-mudahan bermanfaat, wabil khusus bagi diri saya sendiri, yang benar dari Allah, yang keliru mungkin ada pada diri saya sendiri. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk menyelesaikan ibadah siam ini, karena maknanya, hikmahnya begitu banyak dalam kehidupan ini. Hadanallahu ya wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.